Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang homomorfisme ring. Sebetulnya ini adalah lanjutan dari homomorfisme grup ya yang sudah kita pelajari di PSA 1. Jadi pada prinsipnya homomorfisme ring itu hampir sama saja dengan homomorfisme grup, hanya yang membedakan kalau di grup kita hanya memiliki satu operasi, sedangkan di teori ring terdapat dua operasi. Jadi kalau kalian sudah memahami homomorfisme grup, maka untuk memahami homomorfisme ring ini akan mudah. Tapi kalau homomorfisme grupnya masih belum paham, ya akan sulit untuk memahami homomorfisme ring. Nah, untuk itu saya mengulas sedikit tentang homomorfisme grup. Kita ingat kembali grup bilangan real ya, himpunan bilangan real itu merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Ini ya, dan R bintang ini himpunan bilangan real tanpa nol. Ini juga merupakan grup terhadap operasi perkalian. Nah, dari dua grup ini, yang ini penjumlahan ya, himpunan bilangan real terhadap penjumlahan, kemudian himpunan bilangan real tanpa nol terhadap perkalian, kita bisa mendefinisikan suatu pemetaan mu, katakanlah dari R ke R bintang. Misalkan di sini didefinisikannya untuk setiap X di R, mu X itu sama dengan E pangkat X. Nah, maka untuk kalau kita punya sembarang dua buah unsur X dan Y di R, maka mu X kali mu X plus Y itu menurut definisinya adalah E pangkat X plus Y. Jadi karena mu X itu adalah E pangkat X untuk setiap X di N. Ya. Ini untuk setiap X di R, mu X-nya adalah E pangkat X. Maka kalau kita ambil unsurnya adalah X plus Y, ya, mu X plus Y, maka ininya juga E pangkat X plus Y. Nah, E pangkat X plus Y itu adalah E pangkat X kali E pangkat Y. E pangkat X sendiri ini adalah mu X, gitu ya. E pangkat Y-nya adalah mu Y. Sehingga kita dapatkan mu X dikali dengan mu Y. Nah, kita perhatikan operasi yang ada di sini, ini adalah operasi di R. Ya. Ini operasi di R. Sedangkan operasi yang ada di sini, ini adalah operasi di R bintang. Nah, biar sama ini operasinya. Oke. Jadi di sini kita dapatkan mu X plus Y itu sama dengan mu X kali mu Y. Artinya peta dari jumlah dua buah unsur di R itu sama dengan hasil kali dari masing-masing petanya. Atau peta dari hasil operasi dua buah unsur di R ini sama dengan hasil operasi dari masing-masing petanya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai mengawetkan hasil operasi. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ya, kalau kita himpunannya atau grupnya adalah himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan, kemudian pemetaannya didefinisikan dari R ke dirinya sendiri. Kita definisikan pemetaannya dari R ke dirinya sendiri. Yaitu definisinya misalkan seperti ini. Untuk setiap X di R
X itu sama dengan X sendiri. Ya, X sama dengan X sendiri. Ingat, setiap unsur di R dipetakan ke dirinya sendiri. Ya, jadi kalau saya gambarkan, kalau kita gambarkan, jadi pemetaannya adalah dari sini R ke R sendiri. Kalau di sini ada X, ya dipetakannya ke X lagi. Ada Y, dipetakannya ke Y lagi. Dan seterusnya. Kalau di sini ada X plus Y, ya, dipetakannya ke X. Oh maaf, di sini X ke X kuadrat ya, maaf. Ini X-nya ke X kuadrat, Y-nya ke Y kuadrat, gitu ya. Oke. Sehingga untuk setiap dua buah unsur di R, katakanlah X dan Y, maka Px plus Y, ya, Px plus Y itu sama dengan ini. Kalau ininya X, maka ininya X dikuadratkan, gitu ya. Nah, karena ini X plus Y, maka X plus Y kuadrat. Ya, jadi ininya X plus Y kuadrat. Nah, kita operasikan seperti biasa, maka kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Ya, dari sini X kuadratnya adalah Px. Ya. Ini Y kuadratnya adalah PY ditambah 2XY. Nah, ini jelas tidak sama dengan Px ditambah Py. Ya, karena ada ini. Ya, karena ada 2X kali Y. Ya, sehingga Px plus Y tidak sama dengan Px ditambah Py. Ya. Jadi ini contoh yang tidak mengawetkan hasil operasi. Jadi ada yang pemetaan yang bisa kita definisikan yang mengawetkan hasil operasi, yaitu hasil peta dari hasil operasi di sini itu akan sama dengan hasil operasi dari masing-masing petanya. Tapi ada juga yang tidak memenuhi, gitu ya, di mana peta dari hasil operasinya tidak sama dengan hasil operasi dari masing-masing petanya. Nah, kondisi yang memenuhi ini disebut sebagai homomorfisme grup, gitu ya, di dalam grup. Nah, yang tidak memenuhi itu merupakan homomorfisme, bukan homomorfisme grup. Nah, bagaimana dengan ring? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau dalam grup itu hanya ada satu operasi, ya, maka homomorfisme grup itu adalah pemetaan yang mengawetkan hasil operasi tersebut. Nah, karena di dalam ring ada dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian, maka nanti kita akan lihat apakah terdapat pemetaan yang mengawetkan hasil operasi penjumlahan dan perkalian. Karena ada dua, jadi dia harus memenuhi terhadap kedua operasi tadi. Jadi mengawetkan operasi penjumlahan dan juga mengawetkan operasi perkalian. Oke, nah kita lihat misalkan tadi ya kita punya dua buah ring, katakanlah R operasinya, kalau di ring kan operasinya penjumlahan dan perkalian ya. Operasinya adalah plus dan kali gitu ya, operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian ring yang satu lagi adalah R aksen dengan operasinya adalah plus aksen gitu ya, dan operasi perkalian aksen, untuk membedakan saja antara operasi yang ada di R dengan di R aksen. Jadi ini untuk menunjukkan ini dua buah ring yang berbeda ya, bisa beda bisa sama sesungguhnya ya. Oke. Nah, kalau kita punya dua buah ring, maka kita bisa mendefinisikan, membuat suatu relasi yang merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, F di sini yang merupakan pemetaan. Nah, karena di R ini adalah ring, maka kalau kita punya dua buah unsur A dan B, maka A plus B juga ada di R. Begitu juga dengan A kali B. Nah, begitu juga dengan di R aksen. Nah, kalau kita punya unsur-unsur ini di R, punya unsur A di R, maka A ini dibawa oleh F ke FA.
A di R aksen. Nah, F-nya tadi pemetaan ya, jadi A dipetakan oleh F ke FA. Ya, FA ini bisa apa saja di R aksen. Yang jelas dia peta dari A. Nah, B dipetakan ke FB. Ya, peta dari B yaitu ada di R aksen, yaitu FB. Begitu juga dengan A plus B. Maka dia akan dibawa ke FA plus B. Dan A kali B akan dibawa ke FA kali B. Ya. Jadi ini adalah peta dari A, B, A plus B, dan A kali B. Ini ada di R aksen. Nah, karena R aksen itu juga merupakan ring, maka sifat-sifat ring dipenuhi di sini. FA ada di R, ya. FB juga ada di R. Maka kita juga punya FA ditambah FB, ya. Maka FA ditambah FB itu juga ada di R aksen, ya. Maaf tadi R aksen maksudnya. Jadi FA ada di R aksen, FB ada di R aksen, maka FA plus FB juga ada di R aksen. Begitu juga FA dikalikan dengan FB juga ada di R aksen, ya. Jadi selain ada FA plus B, ada FA kali B, maka di sini juga ada FA ditambah FB dan FA dikali dengan FB. Nah, pertanyaannya, apakah FA plus B itu sama dengan FA ditambah FB? Nah, ini yang akan kita lihat, ya, apakah ini sama, ya. Begitu juga dengan hasil kalinya, apakah FA kali B sama dengan FA kali FB? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Nah, jika nanti FA plus B ini sama dengan FA kali FA ditambah FB, ya, dan FA kali B ini sama dengan FA kali FB, ya, jika ini dipenuhi, ya. Nah, ini justru tadi pertanyaan gitu kan. Nah, jika ini dipenuhi, maka ini si F ini disebut sebagai homomorfisme ring, ya. Jadi karena ada dua operasi, maka terhadap kedua operasi ini dia harus dipenuhi operasinya, pemetaannya mengawetkan hasil operasi. Nah, inilah yang selanjutnya didefinisikan sebagai homomorfisme ring. Oke, nah ini definisi formalnya. Jadi kalau kita punya dua buah ring, R dan R aksen, kemudian didefinisikan pemetaan P dari R ke R aksen, maka P disebut homomorfisme ring jika untuk setiap A, B di R dipenuhi. Pertama, PA plus B itu sama dengan PA ditambah PB, dan yang kedua, PA kali B itu sama dengan PA kali PB. Nah, inilah yang disebut sebagai homomorfisme ring. Jadi jelas di sini kita lihat bahwa definisi dari homomorfisme ring pada prinsipnya ya sama dengan homomorfisme grup, hanya karena di ring ada dua buah operasi maka harus dipenuhi terhadap kedua-duanya. Oke, itu definisi dari homomorfisme ring. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Tidak, Bu. Oke, mudah-mudahan tidak bertanyanya karena memang paham ya. Oke, kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Nah, misalkan di sini kita punya sembarang ring ya, R dan R aksen. Kemudian didefinisikan pemetaan P dari R ke R aksen dengan PA sama dengan 0 aksen untuk setiap A di R. Oke,
Jadi kalau saya gambarkan, permutaannya seperti apa? Ini R-nya sembarang ya, ringnya sembarang, jadi sembarang ring, katakanlah R gitu ya. Di sini R, kemudian punya sembarang ring lagi, R aksen. Maka karena R itu ring, maka kalau kita punya di R itu pasti ada unsur 0 ya. Unsur 0 itu adalah unsur satuan, elemen satuan terhadap operasi penjumlahan. Kemudian di R aksen juga ada unsur 0. Nah, katakanlah ini yang didefinisikan sebagai 0 aksen gitu ya. Oke, inilah 0 aksen. Nah, definisi A sama dengan 0 aksen untuk setiap A di R. Kalimatnya adalah untuk setiap A di R. Artinya semua unsur di R itu akan dibawa ke 0, gitu ya, 0 aksen atau 0 di R aksen. Jadi kalau kita punya A di sini, maka A dibawa ke 0. Gitu ya. Ada B di sini, maka B juga dibawa ke 0. Begitu juga 0 juga dibawa ke 0. Semuanya, semua unsur yang ada di sini dibawanya ke 0. Nah, ini definisi yang ini. A sama dengan 0 aksen. Dan semua unsur di sini dibawanya ke 0 aksen. Nah, apakah ini pemetaan? Nah, karena definisinya kan harus pemetaan ya. Jadi tidak boleh sembarang relasi. Dia harus pemetaan. Nah, kalau pemetaan itu apa? Ingat, kan tidak setiap relasi merupakan pemetaan atau fungsi. Ya. Apa? Fungsi itu apa? Betul nggak ini fungsi? Di A sama dengan 0 aksen, betul nggak fungsi? Atau pemetaan? Oke? Apa pemetaan itu? Halo? Yang memetakan tepat satu unsur ke range, Bu. Oke, memetakan. Apakah semuanya harus dipetakan? Yang ada di sini harus punya pasangan nggak? Yang ada di R nih? Harus. Ya, jadi pemetaan itu setiap unsur yang ada di R ini harus punya dipetakan tepat ke satu unsur di R aksen. Artinya dia tidak boleh A dipetakan ke 0 aksen, kemudian dipetakan ke yang lain juga gitu ya. Maksudnya ke tepat satu itu bukan berarti semuanya ke satu seperti ini. Nah, ini contoh yang semuanya ke 0 aksen ya. Tapi kan A hanya ke 0 gitu ya, B hanya ke 0 saja, 0 juga hanya ke 0 saja, tidak ke yang lain. A tidak ke 0 dan juga yang lain. Nah, kalau ada dua seperti itu ya bukan pemetaan ya. Jadi ini tepat ke satu unsur di R aksen, berarti definisi ini sudah merupakan pemetaan ya. Jadi dia harus pemetaan dulu, baru kita cek memenuhi kedua sifatnya enggak, kedua aksiomanya enggak ya. Maka kalau ini sudah jelas pemetaan, maka kita periksa aksiomanya. Kita ambil sembarang dua buah unsur di sini, bagaimana peta dari hasil operasinya. Ya, ini operasinya penjumlahan dan perkalian. Maka Pi A plus B itu sama dengan apa? Tadi karena semuanya dipetakan ke 0, maka di sini kan pasti ada A plus B juga ya. Ya, A plus B juga sama dibawanya ke 0. Karena untuk setiap, kalau A-nya di R, B-nya di R, maka A plus B juga di R. Ya, karena R-nya ring, maka dia grup terhadap penjumlahan. Jadi tertutup terhadap penjumlahan, maka ini ada di R, maka semua yang dipetakan yang ada di R dipetakannya ke 0 atau 0 aksen dalam hal ini. Ya. Nah, sedangkan di sifat ring atau di sifat grup juga bahwa 0 itu bisa dinyatakan sebagai 0 plus 0. Ya. Jadi 0 aksen sama dengan 0 aksen plus 0 aksen. Sedangkan 0 aksen itu adalah PA sendiri ya. PA itu 0 aksen. 0 aksen juga bisa dinyatakan sebagai PB. Ya. Jadi kita dapatkan PA plus B itu sama dengan PA ditambah PB. Nah, begitu juga untuk perkalian.
PA kali B itu sama dengan 0 juga ya. Jadi kalau A kali B di sini maka dipetakan ke 0 juga. Karena A kali B juga ada di R. Ya. Maka 0 juga bisa dinyatakan sebagai 0 kali 0. Ya, 0 kali 6. Nah, 0-nya sendiri PA dan 0 juga dapat dinyatakan sebagai PB. Jadi PA kali B sama dengan PA kali PB. Berarti di sini dia P merupakan homomorfisme ring karena kedua aksiomanya dipenuhi. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ya. Nah, kalau tadi dua buah ring yang berbeda, sembarang ringnya ya, ini juga masih sembarang ring, tapi dipetakannya ke dirinya sendiri. Ya. Di pemetaan dari R ke R lagi ya, di mana Px ini sama dengan X untuk setiap X di R. Itu yang tadi ya. Jadi ringnya adalah R, kemudian ringnya adalah R, dipetakan ke R sendiri gitu ya. Jadi kalau kita punya unsur X di sini, maka X dipetakan ke X sendiri. Ya. Kalau ada Y di sini, maka dipetakan ke Y. Ada 0 di sini, maka dipetakannya ke 0 lagi. 0-nya sama ya, karena ini R ke R lagi. Kalau yang tadi kan R ke R aksen, maka unsur 0-nya di sini 0, di sini 0 aksennya menunjukkan bahwa bisa jadi 0-nya unsur yang berbeda. Ya. Kemudian kalau di sini ada X plus Y, maka dia juga akan dipetakan ke X plus Y gitu ya. Oke, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat Px plus Y, definisinya Px sama dengan X untuk setiap X. Jadi kalau di sininya X, maka di sininya X. Ini X plus Y, maka ini juga X plus Y. Nah, X-nya itu sama dengan Px, Y-nya sama dengan Py. Sehingga kita dapatkan Px plus Y sama dengan Px ditambah Py. Untuk perkalian juga sama, Px kali Y, Px kali Y, maka menurut definisinya Px sama dengan X, sehingga Px kali Y sama dengan X kali Y. Kita dapatkan Px kali Y. Ini juga sama memenuhi kedua aksioma homomorfisme ring, maka P merupakan homomorfisme ring. Nah, apakah P-nya pemetaan? Ya jelas P-nya pemetaan ya. Karena setiap unsur di R punya tepat satu unsur di R juga. Nah, ini contoh yang kedua ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini yang agak berbeda. Misalkan kita punya himpunan F. Ini sudah dibahas pada saat membahas contoh ring ya. F itu adalah himpunan semua fungsi dari R ke R. Ini atau disebut sebagai fungsi bernilai real dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya seperti ini. Jadi F plus G dikenakan pada X itu sama dengan Fx plus Gx. F kali Gx sama dengan Fx dikalikan Gx. Ini definisi untuk ini ya, himpunan F ini. Karena F itu unsur-unsurnya fungsi. Nah sekarang karena ini sudah ditunjukkan ini ring ya, waktu kita membahas ring. Jadi si F ini terhadap kedua operasi ini merupakan ring. Nah, kalau kita punya suatu unsur A di R, nah R-nya di sini R bilangan real ya, bukan hanya simbol ring, tapi di sini R-nya adalah bilangan real. Nah, didefinisikan suatu pemetaan. Jadi kita punya dua buah ring F dan ring bilangan real gitu ya. Jadi kita bisa mendefinisikan pemetaan dari F ke R, yaitu dengan nama PA.
Karena kita ambil unsur tertentu A ya di R. Maka pi A didefinisikan dengan pi AF sama dengan FA. Maka pi A merupakan homomorfisme. Kenapa? Karena kalau kita ambil dua buah unsur di F, unsur di F itu adalah fungsi yaitu F plus G, dipetakan oleh pi A itu ke, ini lihat di apa definisinya, pi AF ini ya, pi AF itu sama dengan FA. Ini pi AF sama dengan FA. Maka kalau kita punya pi AF plus G, nah ininya F plus G, maka definisi ini sama dengan F plus G A. Ya, jadi sama dengan ini. Kalau ininya F, ininya F, maka ininya F. Kalau ininya F plus G, maka ini juga F plus G. F plus G A. Nah, F plus G A itu sama dengan ini. Ya. Nah, ini definisi dari ini. Karena tadi F dan G itu adalah fungsi bernilai real atau fungsi dari R ke N. Ya, jadi dia memenuhi operasi di F ini. Ya. Jadi F plus GA sama dengan FA ditambah GA. FA-nya sendiri, FA itu adalah PAF, GA-nya adalah PAG. Nah, sekarang untuk perkalian juga sama. Di sininya FG, karena di sini FG, maka ininya FGA. Ya. FGA menurut definisi di sini apa? FGA itu sama dengan FA dikali dengan GA. A-nya PAF, GA-nya adalah PAG. Jadi kita dapatkan FA PAF plus G itu sama dengan PAF ditambah PAG. PAF kali G sama dengan PAF kali PAG. Nah, ini contoh yang berikutnya ya. Di ini di sini kita tunjukkan bahwa pi A merupakan homomorfisme ring. Oke, sebelum dilanjut ada yang tanyakan? Itu kan ada fungsi jenisnya, ada yang injektif atau fungsi satu-satu, kemudian fungsi subjektif atau pada, kemudian fungsi bijektif atau satu-satu dan pada, ya. Nah, terkait dengan fungsinya dan ringnya, gitu ya, pemetaannya dari himpunan ke ring mana, itu ada beberapa penamaan, gitu ya, jenis dari homomorfisme. Jadi ini istilah saja kalau kalian misalkan membaca suatu buku atau artikel, misalkan diketahui P atau F adalah suatu epimorfisme. Apa itu epimorfisme? Kita tahunya homomorfisme gitu ya. Jadi epimorfisme, endomorfisme, monomorfisme, isomorfisme ataupun automorfisme itu semuanya merupakan homomorfisme. Hanya homomorfisme yang bagaimana baru kita bicara seperti ini. Jadi yang pertama, kalau homomorfismenya itu adalah dari suatu ring ke dirinya sendiri, artinya R dan R aksennya sama, maka itu disebut sebagai endomorfisme. Nah, seperti contoh yang tadi yang kedua. Jadi fungsinya dari suatu ring ke dirinya sendiri. Kalau fungsi itu merupakan homomorfisme, maka disebut endomorfisme. Nah, kalau monomorfisme apa? Monomorfisme itu kalau suatu homomorfisme dari suatu ring ke ring lain, ya, bisa sama bisa tidak, yang sifatnya injektif. Jadi homomorfisme yang injektif itu disebut monomorfisme. Homomorfisme yang surjektif atau pada itu disebut sebagai epimorfisme. Nah, homomorfisme yang injektif dan surjektif atau bijektif, ya, itu disebut sebagai isomorfisme. Nah, isomorfisme terhadap dirinya sendiri itu disebut sebagai automorfisme, ya, atau homomorfisme
bijektif dari suatu ring ke dirinya sendiri itu disebut sebagai automorfisme. Ya, jadi ini beberapa jenis homomorfisme. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang tadi, contoh yang pertama tadi kita lihat fungsinya Pi dari R ke R aksen ya. Dengan Pi A sama dengan A aksen untuk setiap A di R. Jadi, ya, nah karena tadi fungsinya semuanya dibawa ke 0, semua unsur di di R dibawa ke 0, maka kita lihat apakah dia injektif, surjektif, atau bijektif. Ya. Oke. Ini ringnya ring yang berbeda, berarti dia bukan monomorfisme ya, karena dari R ke R aksen yang berbeda. Tadi sudah kita gambarkan, ini semuanya dibawa ke 0 gitu ya. Semua unsur dibawa ke 0 aksennya. Ini semuanya dibawa ke 0. Oke. Nah, kalau seperti ini, nih ya. Kalau fungsi yang injektif itu yang bagaimana? Fungsi injektif atau fungsi satu-satu? Satu-satu Bu, jadi di domainnya tuh satu, ke range-nya satu si fungsinya teh di Jadi peta ini. setiap unsur yang ada di sini punya tepat satu pasangan di sini, gitu ya. Kalau yang di sini kan jelas punya satunya ke sini ya. Nah, sekarang yang ada di domainnya itu juga punya tepat satu. Jadi atau kalau ada dua buah unsur yang sama di R, maka hasil petanya juga pasti sama. Atau kalau ada dua buah unsur yang berbeda di R aksen, ya, kalau ada yang berbeda di R aksen, maka pasangannya juga pasti berbeda di R. Nah, itu fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Boleh nggak ada yang ini tidak punya pasangan? Kalau saya gambarkan ini misalkan A, B, C, ya, X, Y, Z, P gitu. Nah, seperti ini masih fungsi satu-satu bukan? Kalau contoh seperti ini. Masih, Bu. Oke, ini masih fungsi satu-satu ya. Karena tidak harus habis yang ada di sininya, gitu ya. Nah, kalau contoh yang ini, apakah ini fungsi satu-satu? Yang tadi R ke R aksen. Fungsi satu-satu bukan? Atau injektif bukan ini? Ini. Bukan, Bu. Oke, bukan ya. Jadi, Ya. ini bukan fungsi injektif ya, karena semuanya dibawa ke 0 ya. Jadi, P itu bukan homomorfisme injektif atau bukan monomorfisme. Ya. Apakah surjektif? Kalau surjektif apa? Fungsi surjektif atau fungsi pada? Surjektif mah kodomainnya atau R aksennya boleh lebih dari satu pasangan dari domain. Boleh lebih dari satu seperti ini. Berarti ini surjektif. Ya, Bu. Oke. Ada yang lain? Yang hasil daerahnya tuh sama kayak kodomainnya, nggak Bu hasilnya tuh? Hasilnya harus sama dengan yang ini. Domainnya harus sama dengan kodomain. Harus sama. Iya, Bu. Kalau himpunannya berbeda, ini kan R dengan R aksen himpunan yang berbeda. Kan pemetaan atau fungsi itu boleh dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Ya, tidak harus sama. Apanya yang sama?
daerah hasilnya, Bu. Daerah hasilnya. Daerah hasilnya harus sama dengan ini. Kodomainnya. Oke, dengan yang di sini. Yang kodomainnya. Harus sama. Iya, harus sama. Atau harus apa? Oke, kalau contoh yang Sama dengan, Bu. sama dengan. Jadi contohnya harus begini. Kalau ini A, B, C. Di sini juga A, B, C gitu. Atau ini boleh D lah, gitu ya. Ini harus sama begini. Ini sama nggak dengan ini? Kalau ini X, Y, Z, himpunan yang berbeda. Ini fungsi subjektif bukan? Kalau seperti ini. Sambil mengingatkan lagi ya. Subjektif, Bu. Ini subjektif. Iya, yang kalau seingat Gilan, Bu, yang penting subjektif itu pedomainnya dia harus terpasangkan sama domainnya gitu. Jadi nggak boleh ada yang tertinggal. Oke, harus punya pasangan. Setiap unsur di sini harus punya pasangan di sini. Gitu ya. Pasangannya boleh dia pasangannya lebih dari satu boleh. Ya, misalkan yang ini X, dia punya 2 gitu kan. Dia peta dari A juga peta dari B. Ya, apakah harus sama? Yang di sini dengan yang di sini harus sama enggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi tidak harus sama. Tadi siapa? Yang Ini, jawab Bu. sama? Tidak harus sama ya. Jadi tidak harus sama, tapi harus punya pasangan. Semua yang ada di sini harus punya pasangan. Gitu. Atau secara ininya lah harus habis di sini tuh semuanya gitu kan. Kalau yang di sini jelas kan definisi fungsi kan yang di sini harus semua yang ada di sini punya pasangan. Nah, yang membedakan subjektif, injektif itu kalau injektif pasangannya harus yang ada di sini pasangannya harus tepat satu di sini, tapi tidak harus semua gitu. Nah, kalau subjektif yang ada di sini harus semuanya punya pasangan, tapi tidak harus satu gitu ya. Jadi kebalikannya dengan injektif. Kalau injektif harus punya satu pasangan di sini, tapi tidak harus semuanya punya pasangan. Gitu. Tapi kalau bijektif semuanya harus punya pasangan, tapi tidak harus satu. Nah, kalau bijektif atau satu-satu dan pada itu dia harus punya tepat satu pasangan dan juga setiap unsurnya, jadi harus habis, gitu ya. Nah, jadi semuanya harus habis. Contoh yang injektif. Nah, kalau ini bukan injektif karena yang X punya lebih dari satu ya, bukan bijektif. Jadi bijektif itu harus boleh ininya bisa kemana gitu ya. Nah, ini misalkan ini A, B, C, ini X, Y, Z gitu ya. Nah, ini yang bijektif. Dia masing-masing punya tepat satu pasangan yang ada di sininya dan habis. Semuanya punya. Ya. Nah, ini bijektif. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Yang ini subjektif bukan? Jadi menurut Gilan ini subjektif. Coba yang lain ada yang punya pendapat lain? Iya, Bu. Subjektif. Iya, Bu. Oke. Ada pendapat lain? Oke. Nah, ini bukan subjektif ya, walaupun di sini kelihatannya habis, tapi kan di sini tidak disebutkan bahwa R aksen itu hanya unsurnya hanya 0 ya. Dia hanya disebutkan ring. Kalau disebutkan ring saja R aksennya berarti punya unsur lain selain 0 gitu ya, kemungkinan gitu. Jadi kita tidak bisa mungkin ada X, ada Y di sini, ada Z dan seterusnya. Ini tak hingga. Kalau kita bicara
ringnya didefinisikan sebagai sembarang ring, maka unsurnya pasti tak hingga gitu. Yang jelas unsur 0 pasti ada, karena ring itu terhadap penjumlahan merupakan grup komutatif ya. Kalau grup berarti terhadap penjumlahan ada unsur 0 gitu. Ya. Oke. Gilan bisa paham kenapa Ya, ini baik. bukan subjektif ya? Karena Ya, baik, tidak. Bu. Karena R-nya tidak disebutkan dia adalah ring yang hanya memiliki satu unsur, yaitu unsur 0 saja, misalkan seperti itu. Jadi kalau definisinya disebutkan dia sembarang ring, maka berarti di sana adalah ring yang unsurnya tak hingga. Biasanya kalau disebutkan ring berhingga, disebutkan ring berhingga. Ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi di sini ini adalah contoh homomorfisme yang tidak injektif dan juga tidak surjektif. Berarti nggak mungkin bijektif ya. Jadi ini hanya homomorfisme saja. Ya, jadi bisa jadi hanya homomorfisme saja, tidak injektif maupun surjektif. Ya. Oke. Nah, contoh yang kedua yang tadi ini yang ke dirinya sendiri ya, dengan Px-nya sama dengan X tadi. Nah, kalau ini Px sama dengan X kita lihat. Ininya dari R ke R lagi ya. Nah, kalau dari R ke R lagi, kalau di sini ada A, maka pasti dibawa ke A. B pasti dibawa ke B gitu ya. 0 pasti dibawa ke 0. Kemudian kalau di sini ada A plus B, ya dibawa ke A plus B. Kalau di sini ada X, ya dibawa ke X lagi. Kan ringnya itu-itu juga ya. Unsurnya itu-itu juga. Semua yang ada di R di sini dibawa ke dirinya sendiri gitu. Ke unsur dirinya sendiri di R. Berarti kan jumlah unsur yang ada di sini sama dengan ini. R di sini sama dengan R ini. Dan semuanya dipasangkan ke dirinya sendiri. Berarti kalau semuanya dipasangkan ke dirinya sendiri, ya pasti fungsinya adalah injektif ya. A ke A, B ke B, 0 ke 0, X ke X gitu ya. Berarti dia fungsi injektif. Nah, karena setiap unsur di R punya peta di R yang ada di sini, ya sebaliknya juga berlaku ya. Semua unsur yang ada di R yang sebelah kanan ini pasti juga punya pasangan di R yang sebelah kiri. Jadi selain injektif, dia juga surjektif. Ya, jadi jelas P yang didefinisikan seperti ini, ya, ini tergantung definisinya kan. P yang didefinisikan sebagai P X sama dengan X itu merupakan yang pertama dia endomorfisme, ya, karena dipetakan ke dirinya sendiri. Kemudian dia juga merupakan monomorfisme karena injektif tadi. Jadi endomorfisme yang injektif, monomorfisme. Dia juga subjektif ya. Berarti merupakan epimorfisme. Nah, tadi karena dia injektif dan juga bijektif berarti dia adalah bijektif gitu ya. Injektif dan surjektif berarti bijektif. Ya, atau isomorfisme gitu ya. Homomorfisme injektif itu isomorfisme. Nah, karena ringnya dipetakan ke dirinya sendiri, maka disebut sebagai automorfisme. Jadi isomorfisme yang ke dirinya sendiri disebut automorfisme. Ini contoh yang semuanya dipenuhi kalau yang ini ya. Dia endomorfisme iya, epimorfisme iya, monomorfisme juga iya, kemudian isomorfisme iya, dan di akhir berarti yang mewakili semuanya itu adalah automorfisme. Automorfisme itu berarti endomorfisme yang injektif dan subjektif. Ya. Oke, ada yang ditanyakan ke sini? Ibu Desi mau nanya. Ya, silakan Desi. Kan di setiap domain sama kodomain teh ada hingga unsur ya, Bu. Nah, kita tahu dari mana dia teh injektif, surjektif, sama bijektif kalau misalkan ada sebanyak hingga unsur yang harus kita petakan, Bu. Oke. Minimal ada berapa ketentuannya gitu, Bu? Iya. Oke, bagus ya Desi pertanyaannya. Nah, kita kembalikan ke definisi secara matematik. Jadi kalau
kita melihat seperti ini kan, kalau tak hingga gimana melihatnya dia injektif? Apa iya semuanya gitu ya? Apa iya habis gitu kan? Kalau ini sih walaupun tak hingga kita bisa menyebutkan habis gitu ya, karena ke dirinya sendiri. Apakah yang bijektif itu hanya yang ke dirinya sendiri? Ya tidak, bisa jadi yang himpunannya beda pun ya, ringnya berbeda, unsur-unsurnya berbeda, bisa jadi dia bijektif dan injektif walaupun tak hingga. Nah, bagaimana menunjukkannya? Kita menunjukkannya harus dengan definisi secara matematiknya. Fungsi yang injektif tadi, kalau tadi kita kan hanya pokoknya yang semua yang ada pasangan di sini di R gitu ya, atau R aksen punya tepat satu pasangan di R. Nah, bagaimana itu dinyatakan secara matematik? Fungsi injektif. Ya, jadi fungsi injektif F gitu ya, dari katakanlah A ke B gitu, dikatakan injektif jika bagaimana? Jika apa? Jika setiap unsur di sini gitu kan punya tepat satu unsur di sini. Ya. Nah, menunjukkannya gimana kalau dia punya tepat? Artinya kalau ada dua buah unsur di sini yang berbeda, ya, di A ini ada dua buah unsur yang berbeda, kita tunjukkan A dan B ya. Jika ada di sini beda unsurnya, katakanlah A dan B berbeda, maka pasangannya juga harus beda. Yang ini FA, ini FB. Ya, unsur yang sama di sini ya. Kalau ada yang sama, maka dia harus pasangannya sama. Atau sebaliknya, kalau di sininya beda, FA tidak sama dengan FB, maka A-nya harus tidak sama dengan B. Jadi fungsi injektif itu apa? Jika untuk setiap A dan B di A dengan A-nya sama dengan B, maka FA sama dengan FB. Ini ekuivalen dengan, ini sama dengan, kalau sebaliknya, pernyataan kontrapositifnya, jika FA tidak sama dengan FB, maka A tidak sama dengan B. Nah, dengan cara seperti ini menunjukkannya, karena kita mengambil sembarang dua buah unsur yang sama di A, maka hasil petanya juga harus sama. Gitu. Atau kalau kita ngambilnya di B, biasanya untuk menunjukkan ini agak susah nih. Biasanya ngambilnya justru dari B. Jadi pakainya yang ini. Atau jika FA tidak sama dengan FB, ya. Jadi kalau yang ini tidak sama kan, kalau dia injektif, jadi kita mulainya dari sini kan. Yang ada di sini punya tepat satu, gitu kan? Punya tepat satu. Jadi untuk menunjukkan itu, kalau ada yang berbeda di sini, maka ininya juga harus beda. Kalau ininya beda tapi ininya sama ya bukan injektif gitu ya. Jadi kalau FA tidak sama dengan FB, maka A-nya tidak sama dengan B. Ini cara membuktikannya gitu, dengan secara matematik ya. Nanti tinggal definisi fungsinya apa gitu ya. Nah, begitu juga dengan fungsi yang subjektif. Kan sebetulnya hanya dua ini ya. Fungsi subjektif itu gimana? Setiap unsur yang ada di B punya peta di sini. Artinya untuk setiap Y, katakanlah di B, maka harus ada X di A. Sehingga F. Kalau ininya fungsinya F tadi, sehingga Fx sama dengan Y. Ini menunjukkannya bahwa dia fungsinya subjektif. Nah, contohnya yang ini tadi, misalkan Vx sama dengan X, bagaimana dia menunjukkan injektif? Ya, nah, kita ambil aja untuk injektif, ambil katakanlah dua buah unsur di sini, ya, ambil kalau ini X dan Y gitu ya, X dan
Y gitu ya, di atau ambilnya langsung fx aja karena dia yang punya pasangan gitu ya, karena dia harus yang punya pasangan. Ambil f. So, gini. Ambil x dan y di A, di B ya, dengan x tidak sama dengan y, ya. Nah karena ininya fungsi, ya, maka bisa kita nyatakan x itu sama dengan, maka ada a. Bentar, kalau ini untuk yang ini ya. Enggak ini ya. Oke. Ini kayaknya saya keliru ya. Kalau FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Kalau A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Kalau A sama dengan B, maka FA. Kalau A sama dengan B, maka FA sama dengan FB. Itu fungsi ya. Kalau seperti ini mah definisi fungsi. Ini ada yang salah saya. Ini kebalik. Kalau A tidak untuk setiap A dan B, kalau A dan B, kalau A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Sebaliknya yang ini justru kalau FA sama dengan FB, maka A sama dengan B, gitu ya. Yang itu injektif, ya. Jadi kita ambilnya FA sama dengan FB di ini di B gitu ya. Kalau yang ini sih udah jelas sih ya, karena X-nya ke X lagi, fungsi yang injektif bisa, yang subjektif dulu aja deh. Untuk subjektif ya, ambil Y anggota B gitu ya. Oke, Y anggota B di Y anggota B gitu. Maka karena F-nya homomorfisme, ya, maka F merupakan fungsi, jelas ya. Maka Y di B, Y1, Y2 gitu ya. Kita ambil ada X di A sehingga Fx sama dengan Y. Jadi, oh ya, ambil, kalau yang ini kebetulan dari R ke R ya. Oh iya, maaf. Ini dari R ke R ya. Kita mau menunjukkannya, kalau di sini kan sudah himpunannya sudah jelas. Y di R, gitu ya. Oke, maka Y itu sama dengan Fx gitu kan. Y sama dengan Fx, ini di R gitu ya. Maka jelas ada X di R gitu, sehingga Y ini sama dengan Fx-nya itu Fx itu sama dengan X sendiri. Jadi di sini Y-nya sama dengan X sendiri. Gitu ya. Jadi ada pasangannya. Gitu. Jadi ini untuk menunjukkan subjektif. Kalau menunjukkan injektif, ya ini jelas ambil X di X, Y gitu ya. X, Y di R. Gitu ya. Dengan
X-nya sama dengan Y. Gitu. Jadi, Fx ini sama dengan, ini kalau X itu sama dengan Fx, Y-nya sama dengan Fy, gitu kan? Ya. Maka kita dapatkan dengan mengambil X sama dengan Y, maka kita dapatkan Fx sama dengan Fy. Maka fungsi ini merupakan fungsi injektif. Gitu, Desi. Kebetulan kita ngambilnya fungsinya yang ini ya, agak kurang kelihatan. Mungkin kita bisa ngambil fungsi yang lain yang lebih kelihatan. Nanti kita pada saat membahas teorema utama homomorfisme, ya, akan kita lihat fungsi yang lainnya. Jadi seperti itu untuk menunjukkan apakah fungsi injektif atau bisurjektif untuk himpunannya yang tak hingga. Kita nggak mungkin melihatnya satu-satu. Jadi ambil saja sembarang gitu, sembarang unsur dia memenuhi nggak sifat fungsi injektif. Dia memenuhi nggak sifat fungsi bijektif. Kalau injektif itu harus gini, gitu ya. Kalau surjektif ya harus gini. Gitu. Kalau kita ambil sembarang unsur di B, maka harus ada unsur di A yang merupakan si Y itu merupakan peta dari X. Gitu. Itu nanti ngelihatnya dari definisi fungsinya, ya, dari definisi fungsinya. Kalau ini kan kalau kita ambil Px di R, maka jelas Px itu ada X, ada pasangannya. Ya. Itu Desi. Baik Ibu, makasih banyak Ibu ilmunya. Oke, yang lain ada lagi?